Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 20210114014 dari Prodi Teknologi Informasi. Ingin menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama penjelasan tentang item pada UEFI BIOS. Yang kedua penjelasan tentang UEFI BIOS Hardware Explorer, sebutkan hardware apa saja yang ada pada perangkat Anda. Yang ketiga jelaskan fungsi dari post. Yang keempat, keamanan apa saja yang bisa diatur pada UEFI BIOS, minimal 3 hal. Dan yang kelima, apa dampak dari power fluctuation. Yang keenam, penjelasan tentang konsep rate. Dan ini adalah bagian dari chapter 3. Langsung saja kita melangkah ke materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu tentang item pada UEFI BIOS. Yang pertama ada tab main menu. Di dalam tab main menu ini akan ditampilkan mengenai BIOS information serta informasi dari prosesor dan memori yang digunakan pada komputer. Pada tab main menu ini kita juga dapat mengatur bahasa yang digunakan pada UEFI. Untuk defaultnya adalah English dan mengatur tanggal, bulan, waktu, tahun serta jam yang sesuai. Nah, yang berbeda pada main menu ini adalah kita dapat mengaktifkan security password untuk keamanan dari UEFI dan komputer kita. Jika pada BIOS biasanya terletak pada menu sendiri, tetapi pada UEFI menu ini diletakkan pada halaman awal. Untuk melakukan pengaturan kita tinggal klik tombol security yang ada pada posisi paling bawah, lalu isikan password untuk user dan administrator, atau password hanya untuk administrator saja jika komputer hanya kita yang gunakan sendiri. Terus yang selanjutnya ada tab Advanced. Di dalam menu Advanced ini terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk mengatur setting dari UEFI dengan pengaturan yang lebih kompleks. Selain itu, dengan submenu yang ada pada menu Advanced ini, kita dapat menonaktifkan beberapa fitur dan perangkat yang mungkin tidak kita gunakan, sehingga akan dapat mempercepat proses kerja dari komputer dan memperingan beban dari hardware yang kita gunakan. Beberapa submenu yang ada pada menu Advance yaitu seperti yang kita lihat pada gambar. Ada yang pertama yaitu ada Trusting Computing. Dalam Trusting Computing ini, di dalam menu ini digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur Security Device Support dan TPM State yang mengacu pada keamanan sebuah PC. Terus selanjutnya ada Platform Mix Konfigurasi. Dalam platform mix konfigurasi ini terdapat beberapa hal, yaitu ada PCL Express Native Power Management. Ini memungkinkan penulis untuk meningkatkan fitur hemat daya pada PCL Express dan melakukan ASPM operasi dalam sistem operasi. Opsi konfigurasi itu disable or enable. Terus ada native ASPM. Ada juga dalam native ASPM ini kita dapat memilih disable atau enable. Dalam enable ini kita dapat mengaktifkan state power management yang didukung oleh device. Terus disable, BIOS akan mengatur dukungan ASPM untuk perangkat. Ada pula selanjutnya yaitu PCL Express Options. Ada juga DMI Link ASPM Control. Nah, di dalam DMI Link ASPM Control ini, item ini memungkinkan penulis untuk mengontrol manajemen daya status aktif pada CPU dan PCH. Kedua, DMI Link harus mengontrol item-item dari sisi CPU dan PCH, diaktifkan agar ASPM berlaku. Opsi konfigurasi itu disable L1. Ada juga PEG ASPM. Item ini memungkinkan penulis untuk memilih status ASPM untuk kondisi hemat energi atau menggunakan Asus profil penghematan energi yang dioptimalkan. Konfigurasi yaitu disable atau auto ASPM L01. Terus ada juga ASPM LOS L1. Adapun selanjutnya yaitu sistem agent SA configuration.
Dalam sistem Agent SA configuration ini terdapat primary display. Item ini memungkinkan penulis untuk memilih tampilan utama dari CPU, PCLE dan perangkat grafis PCL. Terus opsi konfigurasi yaitu auto, CPU graphics dan PCLE. Yang kedua ada IGPU multi monitor. Item ini memungkinkan penulis memberdayakan perangkat grafis terintegrasi dan discrete untuk output multi monitor. Opsi konfigurasi yaitu disable dan enable. Selanjutnya ada SATA konfigurasi. Dalam SATA konfigurasi ini kita dapat melihat ada SATA controller, enable atau disable perangkat SATA, smart self test. Smart yaitu self monitoring, analisis dan reporting teknologi adalah sistem pemantauan yang menampilkan pesan peringatan selama post atau power on self test ketika kesalahan terjadi pada hard disk. Opsi konfigurasi on off. Ada juga SATA 6G 1-6 dan hot plug. Dalam hot plug ini item-item yang memungkinkan Anda untuk enable dan disable dukungan hot plug SATA. Hot plug adalah kemampuan untuk menghapus dan menggantikan komponen pada PC ketika beroperasi. Ketika appropriate software terinstall pada komputer, pengguna dapat plug dan unplug komponen tanpa rebooting. Contoh, hot plug adalah penggunaan device USB yang memperbolehkan pengguna untuk memasukkan atau mengeluarkan komponen peripheral seperti mouse, keyboard, dan printer. Selanjutnya ada network stack configuration. Terus onboard device konfigurasi. Nah, di dalam menu ini penulis dapat mematikan serta mengaktifkan beberapa perangkat yang terhubung dengan motherboard yang penulis gunakan seperti port audio USB 3.1, Realtek LAN dan Realtek PXE OPROM. Terus ada APM konfigurasi. Nah, di dalam APM konfigurasi ini terdapat restore AC power loss. Opsi konfigurasi yaitu power on, power off, dan last state. Item ini memungkinkan penulis untuk adapun selanjutnya yaitu power on by PCLE PC. Nah, item ini memungkinkan penulis untuk enable atau disable fungsi wake on LAN dari pengontrolan LAN on board atau kartu PCLE atau PCL LAN lainnya yang terpasang. Maksud fungsi wake on LAN itu menurut Wikipedia adalah wake on LAN merupakan teknologi Ethernet standar yang memungkinkan komputer untuk dihidupkan oleh pesan jaringan. Pesan biasanya dikirim oleh program sederhana yang dijalankan pada komputer lain. Pada jaringan area lokal atau LAN, istilah lainnya adalah remote wake up atau RWU. Untuk mengetahui cara menjalankan wake on LAN, silakan tonton video yang ada pada YouTube atau di searching di Google atau YouTube. Terus adapun opsi dari konfigurasi ini yaitu disable or enable. Terus ada power on by RTC. Item ini memungkinkan penulis untuk enable dan disable RTC atau real time clock. Saat diaktifkan, penulis dapat mengatur hari, jam, menit, dan ataupun detik untuk menjadwalkan tanggal alarm RTC. Opsi konfigurasi yaitu disable or enable. Selanjutnya ada CPU konfigurasi. Nah, di dalam CPU konfigurasi ini, penulis dapat melihat sistem informasi dari prosesor yang penulis gunakan dengan lengkap, mulai dari speed hingga cache, memori, semuanya ditampilkan. Selain itu di dalam menu ini, penulis juga dapat dan bisa mengatur beberapa fitur yang ada pada prosesor, yang diantaranya term monitor, terus opsi konfigurasi yaitu disable or enable, ada hyper threading, opsi konfigurasi disable or enable, terus ada active processor cores. Item ini memungkinkan penulis memilih jumlah inti CPU yang akan diaktifkan di setiap paket prosesor. Opsi konfigurasi yaitu AL 1, 2, 3. Terus ada execute disable bit. Ada juga opsi konfigurasi disable
yang memiliki opsi konfigurasi disable or enable. Ada juga Intel Virtualization, yaitu ketika diatur ke enable, FMM mendapat memanfaatkan kapabilitas perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi Vanderpool. Opsi konfigurasi itu disable or enable. Ada juga boot performance mode. Selanjutnya ada CPU state Intel, ada dan masih dan CPU C states. Terus selanjutnya USB konfigurasi. Nah, dalam USB konfigurasi ini terdapat beberapa hal, yaitu legacy USB support dan XHCL handoff. Dalam legacy USB support terdapat opsi konfigurasi, yaitu enable dan disable. Jika kita memilih enable, sistem penulis mendukung perangkat USB dalam sistem operasi lawas. Jika kita memilih disable, perangkat USB penulis hanya dapat digunakan untuk pengaturan BIOS dan tidak dapat dikenal oleh daftar perangkat boot. Terus jika kita memilih auto, sistem penulis secara otomatis mendeteksi keberadaan perangkat USB saat startup. Jika ada perangkat USB yang terdeteksi, dukungan USB lama diaktifkan. Terus tentang XHCI handoff, terdapat enable dan disable. Jika kita memilih enable, kita akan mengaktifkan dukungan untuk sistem operasi tanpa fitur handoff XHCI. Terus jika kita memilih disable, kita akan mengaktifkan dukungan handoff XHCI. Terus lanjut, yaitu yang ketiga, yaitu tab monitor. Di dalam menu monitor ini menampilkan suhu sistem atau status daya. Selain ini, penulis dapat mengatur batas putaran dari kipas prosesor, sehingga penulis dapat memperpanjang umur kipas sekaligus menjaga suhu dari prosesor supaya tetap stabil agar kemampuan dari komputer juga stabil. Di dalam tab main menu ini terdapat CPU temperatur secara otomatis mendeteksi dan menampilkan suhu CPU dan motherboard. Terus ada CPU fan speed dan cases fan speed secara otomatis mendeteksi dan menampilkan CPU cases dan extension fan dalam rotasi per menit. Terus ada juga uh, 3.3 volt voltage, 5 volt voltage, dan 12 volt voltage, yaitu secara otomatis mendeteksi output tegangan melalui regulator tegangan yang terpasang. Terus ada juga quick fan konfigurasi. Dalam menu ini memungkinkan penulis untuk mengkonfigurasi fitur quick fan. Ada juga CPU fan speed lower limit. Item ini hanya muncul ketika penulis enable fitur control quick fan CPU, dan jika penulis menginginkan untuk disable atau mengatur kecepatan peringatan kipas CPU. Terus ada cases fan quick fan control. Dalam menu ini memungkinkan penulis untuk mengkonfigurasi fitur cases fan quick fan control. Terus ada cases fan speed low limit. Nah, item ini memungkinkan penulis untuk disable atau mengatur kecepatan peringatan cases fan. Selanjutnya yaitu ada tab boot. Nah, di dalam tab boot ini penulis dapat mengatur tampilan apa saja yang akan muncul pada saat layar komputer pertama kali dinyalakan. Yang pertama ada fast boot. Fast boot ini terdapat dua pilihan, yaitu enable dan disable. Jika kita memilih enable, pilih untuk mempercepat boot. Jika kita memilih disable, kecepatan boot akan menjadi normal. Terus ada next boot after AC power loss. Nah, jika kita memilih normal boot, kembali ke boot normal pada boot berikutnya setelah kehilangan daya AC. Terus ada fast boot, mempercepat kecepatan boot pada boot sehingga kita kehilangan daya AC. Terus ada boot logo display. Kita dapat memilih auto.
yaitu menyesuaikan logo secara otomatis atau full screen, memaksimalkan ukuran boot logo, dan disable, menyembunyikan logo selama post. Terus ada post delay support. Post delay support, post delay time. Nah, dalam post delay time ini, item ini hanya muncul ketika penulis mengatur tampilan logo booting ke auto atau full screen. Item ini memungkinkan penulis untuk memilih waktu tanggal post tambahan yang diinginkan untuk dengan mudah memasuki pengaturan bias. Penulis hanya dapat menjalankan waktu tunda post selama booting normal. Nilai berkisar dari 0 hingga 10 detik. Terus ada boot up numlock stage. Item ini memungkinkan penulis untuk enable atau disable status daya pada numlock keyboard pada saat boot. Terus ada wait for F1 if error. Ketika item ini disetel ke enable, sistem menunggu tombol F1 ditekan ketika terjadi kesalahan. Opsi konfigurasi itu disable or enable. Terus ada option room message. Ada juga CSM, launch CSM, boot device control, boot from network device, boot from storage device, ada juga boot from PC expansion device, dan secure boot. Adapun boot option priorities dan boot override. Nah, dalam boot override ini item-item ini menampilkan perangkat yang tersedia. Jumlah item perangkat yang muncul di layar tergantung pada jumlah perangkat yang diinstal di sistem. Klik sebuah item untuk memulai booting dari perangkat yang dipilih. Terus yang kelima ada tab tool. Dalam tab tool ini terdapat 3 hal, yaitu Asus AZ Flash Utility. Untuk menjalankan Asus AZ Flash Utility, tekan enter. Nah, ini pada laptop Asus ya. Nah, untuk menjalankan Asus AZ Flash 2 Utility, tekan enter untuk melancarkan layar Asus AZ Flash 2 Utility. Terus menu ini dapat penulis gunakan untuk melakukan firmware dari UEFI ataupun untuk menambahkan beberapa tool dari yang belum ada pada versi UEFI yang dipakai. Terus untuk melakukan update, penulis harus mendownload beberapa hal terlebih dahulu, file update yang ada pada website Asus. Ini khusus untuk laptop Asus. Terus ada Asus SPD Information, yaitu tekan enter untuk memasukkan menu Asus SPD Information. Dan ada di IMM slot number yang menampilkan informasi serial presence detach atau SPD dari modul di DIMM yang dipasang pada slot yang dipilih. Opsi konfigurasi yaitu DIMM A1, DIMM B1, DIMM A2, DIMM B2. Di dalam menu ini menampilkan spesifikasi RAM yang penulis gunakan, mulai dari manufaktur, model size, maximum bandwidth, part number, dan serial number, dan spesifikasi lainnya. Terus nomor 6 ada tab exit. Item menu exit memungkinkan penulis untuk membuat setelan default yang optimal untuk item UEFI bias dan menyimpan atau membuang perubahan yang penulis lakukan ke item UEFI BIOS. Nah, di dalam tab exit ini terdapat optimize default. Opsi ini memungkinkan penulis untuk membuat setelan default yang setiap parameter pada menu pengaturan atau tab menu. Terus ada save change dan reset. Setelah penulis selesai membuat setelan yang penulis inginkan pada UEFI bias, pilih opsi ini pada tab exit untuk memastikan setelan yang ditulis dapat disimpan. Terus ada discard change and exit. Opsi ini memungkinkan penulis untuk keluar dari pengaturan UEFI bias tanpa menyimpan perubahan setelan yang penulis lakukan. Terus ada launch EFI cell from USB drives. Opsi ini memungkinkan penulis untuk mencoba menjalankan aplikasi EFI cell atau cell X64
.ev dari salah satu perangkat USB yang tersedia. Saya kira ini tentang item-item yang ada pada UEFI BIOS. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya di video selanjutnya karena mengingat durasi dari video ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.